Pemirsa Badar TV yang ada di rumah dan juga jamaah al-muhajirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Badar TV yang berbahagia dan juga jamaah al-muhajirin yang berbahagia. Saat ini di Masjid Al-Mujahirin setiap hari Jumat malam, yaitu malam Sabtu, seperti biasanya ada pengajian Imam Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin tentunya. Dan pada saat ini juga hadir yaitu penceramah, yaitu Ustadz Nana Suryana. Dan untuk kali ini akan membawakan satu tema, yaitu ada 3 musibah atau bencana ketika umat jauh dari ulama dan fuqaha. Mungkin untuk lebih jelasnya, tema itu tadi kita akan semua menyimak yang akan disampaikan oleh Ustadz Nana Suryana. Tafadhol Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah musholla muhajirin, terutama para remaja dan pemuda, juga pemirsa Badar TV yang saya muliakan. Hadirin sekalian, insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama untuk ta'lim yang secara rutin kita laksanakan setiap malam Sabtu ini para remaja. Mudah-mudahan ini menjadi satu dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menambahkan kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat umat yang begitu sudah mulai menjauh karena banyaknya godaan yang sungguh dahsyat. Baiklah, kita mulai dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Badar TV yang berbahagia, wabil khusus Bapak BDKM serta pengurus musholla muhajirin yang saya hormati, juga para asatidz, para tokoh masyarakat, juga adik sekalian, para tokoh pemuda dan juga remaja yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di depan tadi atau di muka saya berbicara, kini sudah banyak godaan yang menggoda iman kita untuk semakin terkikis bila kita ini tidak membentenginya. Nah, bagaimana untuk membentengi iman kita dan sampai terkikis? Karena memang ini sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa iman kita ini memang tidak selalu posisi pada tepat pada, artinya tidak selalu langgeng, ada naik ada turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga turun. Setidaknya kita berusaha untuk bertambah dan berusaha keras jangan sampai turun. Kalau seandainya saja sekarang iman kita ada 30% lah seandainya, ya, usahakan bisa bertambah, tapi jangan sampai turun jadi 25 atau bahkan apa sampai 0. Alhamdulillah hindari. Tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Bisa jadi kalau kita lengah dan kita nggak mempertahankan iman ini. Apalagi ini banyak orang-orang yang anti terhadap Islam dan benci sama Islam ini, berbagai usaha bagaimana agar Islam ini setidaknya silakan kalian beragama Islam, tapi
budaya, perilaku kalian kalau perlu tinggalkan Islam. Ini yang kita khawatir. Dan ini Allah sudah jauh-jauh hari, bahkan 15 abad yang lalu, ketika Allah berfirman kepada Nabi kita, ada dua kekuatan, dua posisi yang selalu berusaha keras bagaimana Islam ini supaya hancur. Umat Islam itu boleh silakan banyak, tapi kalau perlu amaliyahnya, perilakunya sudah tidak Islami lagi. Dan ternyata kita sudah banyak ya berjilbab bagus, tapi ke bawahnya udah pakaiannya nyepret, celananya celana straight lagi, jilbabnya sih bener, ke bawahnya ya kan, ini udah nggak cocok. Jadi Islamnya cuma simbolnya saja, dan memang inilah tanda-tanda akhir zaman. Saya di zaman ummati layak minal Islam illa ismu. Nanti akan datang akhir zaman ini, akan datang akhir zaman kepada umat Islam itu tidak tinggal Islam itu kecuali cuma nama saja. Berapa banyak kalau kita sensus, bahkan dalam sensus ini umat Islam terbilang mayoritas di Indonesia ya. Mungkin sekarang sampai 85%. Tapi dari 85% betulkah Islamnya? Kita lihat aja sekampung ini. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Berapa banyak umat Islam yang bisa baca Quran? Bisa aja lu bacanya. Bacanya saja banyak nggak bisa ya. Apalagi pahamnya. Dari bacanya bisa, belum tentu benernya. Bacanya saja ya. Tajwidnya masih nggak cocok, nggak sesuai, apalagi memahaminya. Nah ini yang kita khawatirkan, bahwa Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, umat Islam itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka jauh pada ulama dan juga para fuqaha, ahli fikih. Kalau teks pertamanya ini barangkali kita nggak masalah lah, tapi setelah itu apa akibatnya? Dampak yang dirasakan oleh umat kalau sudah jauh dari ulama dan fuqaha. Rasul lanjutkan hadis tersebut, fayabtalihimullah bisalasati baliyat. Kalau umat sudah jauh dari ulama, dari fuqaha, maka akan yang diterima oleh mereka adalah bencana akan diberikan Allah. Fayabtalihimullah bisalasati baliyat. 3 bencana yang akan diterima oleh umat yang jauh dari ulama dan fuqaha. Rasul tidak pikirkan umat non muslim. Ini yang dimaksud umatku, ini umat Islam. Ya umat non muslim udah ya memang bukan umatnya. Dan kita pun, alhamdulillah, apa kita juga ini diaku atau tidak sebagai umatnya? Kan sementara kita cuma ngaku umat Rasul. Ya, apakah Rasulnya ngaku? Enggak. Kalau mengaku sebagai umatnya gampang, tapi pengakuannya di Rasul ini yang kita khawatir. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin dan juga para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia. Jadi kalau umat Islam sudah jauh dari ulama, dari fuqaha, maka yang diterima oleh mereka adalah 3 bencana yang akan dihadapi. Jauh dalam arti bukan hanya dia jauh jaraknya saja. Kalau jarak mungkin saja bisa berendeng dengan ulama, mungkin jalan pun bersamaan dengan ulama, sering kali dia jalan bersama ulama, mungkin saja. Tapi hatinya jauh. Apa yang dikatakan ulama dia nggak pernah dengar. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang, naudzubillah min dzalik, orang ini sudah banyak yang tidak mendengar ulama. Dulu masih beberapa bulan yang lalu deh ya, ada bukan konferensi, semacam lomba ya, para artis kalau nggak salah berarti ya, di Bali dulu ya, apa namanya itu, beberapa bulan yang lalu itu ulama-ulama kan protes,
memberikan pada pemerintah, tolong jangan diadakan di Indonesia karena dampaknya dikhawatirkan dari luar negeri datang. Apakah itu ulama diterima? Permohonannya tidak. Nah ini kan berarti udah mulai umat Islam jauh dari ulama. Padahal Indonesia umat Islam. Nah ini para habis sekalian, apa yang tiga ini bencana yang akan dihadapi oleh umat yang sudah jauh dari ulama dan fuqaha? Pertama kata Rasul, yarfa'illahu barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari segala usahanya, min kasbihim. Usaha mereka tidak ada keberkahannya. Padahal jaminan Allah, kalau bangsa ini, kalau masyarakat ini, kalau sekelompok umat di sebuah kampung mereka mau beriman dan bertakwa, jaminannya berkah Allah akan diturunkan dari langit, juga akan dimunculkan dari bumi. Kan itu ya, Allah sudah jamin itu ya. Siapa orang yang mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau la fatahna min barakatis minas samai wal ardh. Kalau saja kalian sekelompok umat, siapa ahli qura, ahli kampung, dia beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dari bumi dikeluarkan keberkahan, dari langit pun turun keberkahan Allah. Kalau mau beriman dan bertakwa, cuma dua saja. Ini secara kolektif. Secara perorangan juga Allah siapkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar bagi segala urusannya, segala problem hidupnya. Sehingga umat Islam, orang yang beriman dan bertakwa, dalam hidupnya insya Allah nggak pernah merasa susah. BBM naik, enjoy saja ya. Silakan naik BBM, yang penting saya bisa belinya. Orang takwa kan gitu ya. Dia nggak punya sawah, nggak bersedih. Saya nggak perlu sawahnya, yang sebutuhkan nasinya kan gitu. Apa artinya sawah luas kalau nggak bisa makan nasinya? Ya, kita mau mana? Mau nasinya atau mau sawahnya? Mau sawah dan nasi Pak. Sawah luas, nasi disamakan gitu ya. Mengapa saya demikian? Bisa saja Pak, kalau Allah berkehendak orang punya sawah luas, tapi Allah tidak izinkan dia untuk makan hasil dari sawahnya. Bisa saja kan punya penyakit yang dilarang oleh dokter untuk makan nasi. Maaf Pak, Bapak sudah mulai jangan makan nasi, walaupun hanya sebutir. Kan sudah dilarang sama dokter, kesehatan tidak memungkinkan ya. Akhirnya sawah yang begitu luas tidak bisa dia nikmati ya, mungkin ya duitnya barangkali ya. Dan ini kalau Allah sudah berkehendak, makanya yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah ini timbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau orang yang pandai bersyukur, insya Allah hidupnya nggak pernah merasa susah. Dan pertama juga harus dimiliki sifat qanaah, selalu menerima apapun yang Allah berikan, sebatas dia usaha dengan maksimal, tapi itulah yang diberikan Allah, dia terima dengan hati, dia terima dan suka hati. Sehingga orang beriman bagi Allah, bagi Rasulullah tidak ada celahnya, selalu bahagia, selalu enjoy. Sebab kata Nabi, orang yang beriman itu makanya kata Rasul, ada dan diambil mukminin, aku sungguh merasa ajub itu ya. Merasa takjub ya dengan urusan orang-orang yang beriman. Mengapa? Orang beriman itu kalau dikasih musibah, bencana, cobaan oleh Allah, sakit, istri mau melahirkan, anak mau ulangan umum, bayaran sudah harus diminta, sementara dia baru saja diberhentikan dari PT-nya, itu musibah itu ya. Dan biasanya musibah begitu Pak, rombongan ya. Udah baru saja diberhentikan dari PT, kita kerja ya. Istri udah mulai hamil, udah bulannya lagi melahirkan. Kemudian anak-anak kita yang sekolah mau ujian, mau ulangan, dan diminta harus lunas bayaran kan gitu ya.
Bagaimana nggak? Kenny gitu Pak. Ya. Tapi orang menerima, insya Allah dia nggak pernah merasa susah. Ya. Mungkin saja dia tengah malam berdoa sama Allah. Ya. Nah, kita tunggu Bapak, kita berhenti sejenak dan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.